Pada video ini saya akan membahas tentang transfer learning. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan transfer learning. Kita akan membuat satu model deep learning untuk membedakan gambar kucing dan gambar anjing. Nah, kita akan menggunakan MobileNet V2 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita akan pakai itu, kita akan modifikasi, kita akan retrain bagian-bagian tertentu untuk membolokkan fungsinya. Tadinya untuk membedakan 1000 objek, untuk kita pakai dalam model yang akan kita buat, sehingga model kita akan bisa membedakan kucing dan membedakan anjing. Jadi inilah contoh untuk mengimplementasikan transfer learning. Nah, misalnya kita mendapat satu tugas untuk membuat model deep learning untuk bisa membedakan ini anjing atau ini kucing. Jadi kalau input gambarnya adalah kucing, maka outputnya 0. Kalau input gambarnya anjing, maka outputnya 1. Oke, kita ditugaskan untuk ini. Maka kita punya dua opsi. Opsi pertama adalah kita buat network sendiri. Katakanlah kita buat CNN. Kita buat sendiri layer-layernya, convolution layer, dropout, max pooling, dan sebagainya. Sampai tentunya karena outputnya cuma 0 atau 1, maka satu node di output ini. Kemudian kita akan training sendiri. Kita download atau kita foto berbagai gambar kucing, berbagai gambar anjing, kita download, dan kita training sampai kita ketemu, kita punya network, kita punya model yang pintar. Tapi cara ini akan makan waktu sangat lama, dan juga akurasinya akan sangat rendah. Kita bisa pakai cara lain. Cara lain adalah kita ambil network yang sudah di-train. Misalnya sini kita ambil MobileNet V2 yang saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Nah, MobileNet V2 sendiri kan tujuannya bukan untuk bedakan anjing dan kucing. Dia untuk mengenali 1000 macam objek. Nah, kemudian kita ambil, kita lakukan proses namanya transfer learning. Kita rubah sedikit, kita modifikasi, kita training ulang secara singkat, kita sudah bisa membelokkan fungsi dari MobileNet ini untuk menjadi klasifikasi anjing dan kucing. Nah, pada saat ini saya akan mulai dari sini dulu. Oke, coba kita pakai cara ini. Kita buat sendiri network kita. Kita buat network kita sendiri dan kita train. Nanti kita akan bandingkan dengan performance kalau kita pakai transfer learning. Nah, ini program yang saya sudah buat. Saya untuk kali ini tidak usah pakai GPU saja. Jadi saya load library-nya. Saya load library-nya seperti biasa. Kita pakai Colab. Gitu ya. Ini kita pakai Colab. Kemudian langkah berikutnya ini adalah kita akan download, karena orang sudah siapkan database foto kucing dan anjing. Jadi saya tidak perlu foto sendiri, saya bisa download dari internet. Nah, ini alamat websitenya. Jadi alamat website ini ada file catsanddogsfilter.zip. Ini sudah ada isi ribuan, 1000 gambar kucing, 1000 gambar anjing, dan 500 gambar kucing, 500 gambar anjing untuk validasi. Perintah yang ini adalah perintah untuk kita download. Jadi kita download file ini dari alamat URL itu, dan kita simpan dalam file cats and dogs. Kemudian kita lakukan proses ekstrak, karena ini file zip. Nah, ini terjadi di cloud, sehingga kita tidak tahu filenya seperti apa. Tapi saya sudah coba juga di direktori saya sendiri. Kalau di direktori saya sendiri, kira-kira strukturnya seperti ini. Jadi ini file zip yang di-download, cats and dogs, kemudian diekstrak. Ekstrak ke direktori yang namanya cats and dogs filtered. Jadi ini cats and dogs filtered. Hasil ekstraknya itu nanti ada direktori train dan direktori validation. Dalam direktori train ada cats, dogs. Dalam direktori validation juga ada cats dan dogs. Dan setiapnya ada foto-foto. Kita lihat di dalam direktori train, cats-nya ada 1000. Dalam direktori dogs ada 1000 juga. 1000 anjing, foto anjing. Demikian juga di validation. Cats ada 500, kemudian dogs ada 500 juga. Oke, jadi perintah ini adalah untuk download dan untuk ekstrak ke direktori yang namanya cats and dogs filter. Nah, kita sekarang akan pakai perintah ini, train dataset, untuk ekstrak foto-foto tersebut dan susun dalam bentuk dataset. Nah, Anda ingat dalam video-video sebelumnya ketika kita buat American Sign Language, huruf U, V, dan W, kita punya dataset dengan struktur yang hampir sama dalam direktori U, V, dan W. Dan pada saat itu kita buat sendiri program untuk ambil setiap foto dan susun menjadi train X, train Y labelnya, dan juga tes X, tes Y. Nah, ini Keras sudah siapkan fungsi seperti ini. Jadi kalau ini kita jalankan ke direktori train tadi, maka dia akan ambil semua gambar yang ada di situ,
dan semua labelnya. Jadi kalau labelnya dog ya akan jadi dog, atau kalau integer jadi 0. Sama yang validation juga dia akan ambil seperti itu. Jadi kalau cat jadi dog, cat jadi 0, dog jadi 1 untuk labelnya. Jadi di dalam sini, ini isinya foto dan labelnya, 0 atau 1. 0 untuk cat, 1 untuk dog. Jadi ini proses yang terjadi. Kalau kita mau lihat kira-kira hasilnya seperti apa, nah ini saya ambil dari train dataset ini, saya ambil di dalamnya isi labels, image dan label. Kemudian coba kita plot image-nya, kita lihat labelnya. Oh, kita belum jalankan ya, kita jalankan dulu ini proses download. Nah ini sudah di download. Kemudian saya coba lihat yang ini. Nah, Anda lihat, ini anjing sehingga labelnya 1. Kalau coba saya lakukan lagi, dia akan take lagi. Nah, ini kucing sehingga labelnya 0. Jadi proses ini adalah proses untuk mendownload dari dataset yang sudah ada di internet. Nah, Anda lihat di sini ada batch size 32. Batch size 32 ini artinya apa? Artinya data yang tadinya 1000 anjing dan 1000 kucing itu dikumpulkan per 32, 32, 32, 32. Kenapa harus kita kumpulkan per 32 atau lebih sedikit? Karena kalau kita langsung ambil 1000, kemudian kalau kita punya database yang besar, maka memori kita akan habis. Jadi gunanya batch dalam deep learning itu adalah kita ambil data dengan sedikit-sedikit kita proses sehingga memori komputer kita bisa berproses dengan tetap baik. Oke, jadi ini saya tutup saja. Ini cuma saya hilangkan tulisannya. Oke, jadi sampai di proses ini kita sudah download dataset kita, ada train dataset kucing dan anjing, validation dataset kucing dan anjing. Sekarang saya akan menerapkan, saya akan masukkan ini ke network saya. Ingat, sekarang saya akan buat network sendiri dulu. Kita akan buat network sendiri, kita akan coba training dengan data yang kita sudah download tadi. Oke, saya buat network seperti ini, Anda sudah biasa ya. Ada convolution layer, 3x3, 32 filter, 64 filter, 80 filter, dan seterusnya. Kemudian saya pakai flatten, sesudah saya flatten dia, saya pakai network biasa, neural network biasa, 64, 30, kemudian outputnya 1. Pakai sigmoid, karena saya cuma klasifikasikan anjing atau kucing, jadi cukup 1 node di bagian outputnya saja. Oke, ini saya compile dia. Saya namanya model. Kemudian saya coba training. Jadi saya pakai Adam, learning rate-nya sekian. Train dataset, ini sudah ada isinya gambar dan labelnya. Validation dataset juga ada gambar dan isinya. Saya coba epochnya 5 saja dulu. Ini binary cross entropy karena cuma 0 atau 1 ya. Oke, kita coba jalankan ini. Ya, ini prosesnya sudah selesai, memakan waktu yang cukup lama karena saya tidak memakai GPU. Anda lihat di sini, ya errornya, akurasinya sudah mulai meningkat, tapi validation akurasinya masih sekitar 70%. Nah, tentunya kalau Anda training ini terus, Anda ganti networknya, arsitekturnya, dan arsitektur yang lebih baik, akhirnya mungkin Anda bisa membangun network, membangun model yang sangat bagus untuk membedakan anjing dari kucing, tapi memerlukan proses yang sangat lama. Jadi kalau kita memakai cara seperti ini, kita membuat network sendiri, Anda bisa juga ambil arsitektur dari yang sudah umum seperti Adam Net dan sebagainya, maka Anda perlu waktu yang lama untuk training, karena training yang awal, apalagi saya tanpa menggunakan GPU, maka masih sangat kecil. Nah, kita akan coba dengan menggunakan mobile net. Kita ambil mobile net. Mobile net yang kita ambil, saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi mobile net itu strukturnya seperti ini kemarin dalam video sebelumnya. Kemudian kita sudah tambahkan di depan, kita tambahkan layer untuk rescaling layer. Ini sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Kalau Anda tidak jelas, Anda boleh lihat kembali di video sebelumnya. Nah, ketika saya akan pakai mobile net ini untuk klasifikasi kucing dan anjing, tentunya ada layer yang saya harus modifikasi. Kalau mobile net yang asli,
itu kan outputnya 1000 node, karena dia membedakan 1000 macam objek. Nah, sekarang saya hanya membedakan kucing dan anjing, sehingga saya cuma perlu satu node di outputnya saja. Berarti node ini saya tidak perlukan. Sehingga saya harus buang, layer yang ini saya tidak perlukan, saya harus buang. Nah, caranya dalam program adalah ketika kita download MobileNet itu, include top-nya kita sebut false. Yang disebut top itu adalah mulai dari flattening ke belakang, ini top. Jadi kalau saya buat include top-nya false, maka dia akan buang yang ini, dua ini. Padahal sesungguhnya yang ini saya perlu, gitu ya. Maka setelah dibuang ini, hasilnya akan seperti ini. Tidak ada lagi yang dua layer yang di belakang sini. Maka saya harus tambahkan sendiri. Saya tambahkan ini global average pooling 2D yang sama seperti yang tadi karena saya butuh ini untuk fungsi flattening. Dan saya tambah yang belakang dense yang cuma satu saja. Satu node saja, dan kali ini saya pakai sigmoid karena saya butuh 1 dan 0 saja. Nah, saya akan tunjukkan ini dalam program. Ini program yang saya pakai. Langkah pertama, mudah-mudahan saya bisa dapat GPU supaya prosesnya lebih cepat. Oh, tidak dapat. Jadi, oke, connect without GPU. Saya tidak dapat fasilitas GPU dari Google karena semua GPU di Google saat ini sedang terpakai. Oke. Nah, ini langkah yang biasa sama. Ini biar saja, karena saya tidak dapat GPU. Sekarang saya lakukan proses yang ini untuk download library. Kemudian ini yang tadi untuk download data set gambar kucing dan anjing yang saya sudah jelaskan di sebelumnya. Oke, saya sudah selesai download. Ukurannya 160 x 160. Nah, di sini waktu saya sekarang akan download MobileNet V2 seperti yang saya sudah tunjukkan dalam video sebelumnya. Dengan ukurannya image size plus 3, jadi 160-163 di sini ya. Include top saya sekarang buat false. Kalau sebelumnya saya buat true, kalau ini true maka saya download dengan dua layer terakhir ini, dengan layer topnya. Kalau saya buat false maka top layernya ini, top mulai dari flattening dan ke belakangnya saya tidak download. Maka di sini saya buat false. Weights-nya saya ambil yang sudah di training ImageNet. Kemudian network saya download, saya tidak mau lagi weight dan biasnya diubah-ubah. Supaya saya pakai yang weight dan bias yang sudah di training dengan ImageNet dan yang sudah membuat network ini, deep learning model ini sangat pintar. Jadi saya tidak mau di trainingkan lagi. Maka saya pakai perintah seperti ini. Oke, sekarang saya sudah download. Maka sekarang saya buat model saya yang baru, yang saya sebut modelku, yang strukturnya seperti ini. Jadi ada input gambar, masuk ke rescaling, masuk ke MobileNet V2, masuk ke global average, kemudian dense. Jadi ini input 160 ke 160 ke 3, input ini masuk ke rescaling. Saya beri nama X. X dari rescaling ini saya masukkan ke MobileNet V2. Training saya buat false. Outputnya X. X ini saya masukkan ke global average pooling. Kemudian X dari sini saya masukkan lagi ke drop out. Oh, saya pakai drop out layer, atau ini tidak usah saja supaya tidak membingungkan. Oke, jadi X dari sini saya langsung masuk ke sigmoid. Satu node saja menggunakan sigmoid. Ini saya sebut modelku. Jadi modelku itu inputnya mulai dari sini sampai outputnya yang terakhir output. Jadi model saya sekarang namanya modelku. Oke, kalau saya sudah siap untuk training, saya akan compile dia dulu. Nah, sebelum saya training, saya coba. Karena sekarang saya tambah dua layer ini, dua layer baru yang saya tambah ini, weight dan biasnya masih random. Jadi, ini sudah pintar, sudah di training, tapi dua layer yang ini masih random. Sehingga saya perlu training ulang dua layer ini supaya bisa membedakan sekarang kucing dan anjing. Karena yang di depan-depan ini di training untuk membedakan 1000 objek. Saya tambahkan dua layer ini dengan weight dan bias yang masih random, saya akan bedakan kucing dan anjing. Nah, sekarang sebelum saya training dia, saya mau coba. Jadi ini coba saya jalankan tanpa saya training dulu. Mau lihat akurasinya seperti apa. Nah, Anda lihat akurasinya masih 51%, 52%, masih sangat rendah karena masih random. Sekarang saya akan melakukan proses training. Saya akan training dengan data yang saya sudah punya, kucing dan anjing tadi, di train dataset, saya validasi dan validation dataset.
dan saya training. Nah, kali ini saya cuma training 2 layer terakhir ini, karena layer yang lain saya sudah buat trainable sama dengan false, jadi tidak di-train lagi. Jadi cuma 2 layer ini saja yang akan di-train ulang. Saya jalankan, saya pakai 5 epoch saja. Nah, Anda lihat sini proses trainingnya sudah selesai hanya dengan 5 epoch. Kali ini karena kita pakai transfer learning, kita pakai MobileNet V2, maka akurasi kita sudah sangat tinggi, sudah 95%. Tentunya kalau saya pakai GPU, saya akan training lebih banyak epoch dan bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Nah, tadi jadi proses yang kita lakukan adalah kita ambil MobileNet V2 cuma sampai layer ini saja, kemudian kita tambahkan 2 layer baru kita yang masih random, kemudian kita lakukan proses training, kita sudah sampai 95%. Nah, bagaimana kalau misalnya saya training bukan cuma 2 layer ini saja? Saya ingin training juga sebagian layer di sini. Ini totalnya ada 154 layer. Jadi saya misalnya katakanlah 100 layer yang pertama saya tidak train, jadi weight dan biasnya saya jaga sesuai dengan yang sudah di training di ImageNet yang sudah bagus. Mulai dengan layer 100 sampai 154, 101 sampai 154, saya mau training ulang. Saya mau lihat hasilnya bagaimana. Mungkin bisa lebih baik dari hasil yang sebelumnya. Jadi pertama saya harus buat MobileNet V2 trainable tadi. Yang di atas kan kita buat trainable false. Jadi dia tidak di-train. Sekarang saya buat jadi true. Jadi dia bisa di-train. Tapi layer mana saja yang bisa di-train? Pertama saya lihat dulu panjang berapa layer sih MobileNet V2 ini. Saya lihat, nah ada 154 layer. Oke, karena ada 154 layer, 100 yang pertama saya akan buat fix, kemudian yang terakhir saya akan training ulang. Jadi ini saya looping semua dari layer pertama sampai layer 100. Layer trainable-nya saya buat false. Jadi 100 layer yang pertama tidak di-train, selanjutnya di-train. Selanjutnya dibuat bisa di-training. Kemudian ini saya compile ulang modelku ini yang gabungan dari semua ini saya compile ulang karena saya sudah rubah sedikit MobileNet. Ini 100 yang pertama tidak trainable, 54 yang berikutnya trainable. Jadi saya compile ulang di sini. Sesudah itu saya akan training. Ya, ini saya training lagi 5 epoch saja. Karena saya tidak pakai GPU, jadi akan jadi sangat lama. Oke, saya jalankan. Jadi sekarang proses trainingnya itu adalah bukan cuma training 2 layer yang terakhir yang tambahan saya, tapi dia juga training ulang sebagian dari MobileNet V2. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk training sebagian kalau kita mau membelokkan fungsinya dengan sangat ekstrim. Jadi kalau ini kita tidak membelokkan sangat banyak sih, karena dia membedakan tadinya 1000 macam objek yang di dalamnya termasuk kucing dan anjing juga sebenarnya. Kita mau belokkan dia supaya cuma membedakan kucing dan anjing. Itu sangat gampang. Sebenarnya kita tidak perlu training yang ini. Tapi saya lakukan untuk demokan saja. Tapi misalnya Anda mau pakai Mobile VNet ini untuk katakanlah membedakan batik. Maka dia tidak pernah sama sekali di training untuk membedakan batik. Maka Anda mungkin harus men-training ulang beberapa layer di sini. Seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi 100 layer yang pertama tidak di-train, tapi 54 layer berikutnya di-train. Atau Anda bisa pilih misalnya 120 layer yang pertama tidak di-train, 24 layer yang di belakang yang akan di-train. Anda bisa pilih sendiri, atau bahkan bisa pilih semuanya di-training ulang, tapi itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, ini proses trainingnya sudah selesai. Anda lihat dengan 10 epoch tadi, jadi 5 epoch tadi untuk training 2 layer terakhir, ditambah 5 epoch lagi dengan training beberapa layer dalam MobileNet V2, kita sudah mencapai training akurasi 99%, validity akurasi 98%. Anda
lihat betapa cepatnya kita sudah bisa mencapai akurasi yang tinggi karena kita menggunakan transfer learning. Jadi kita menggunakan MobileNet V2 yang sudah di training sangat pintar. Nah sekarang coba kita tes network kita yang sudah jadi ini bagaimana performansinya. Ya, saya akan pakai perintah yang sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Saya akan ambil file ini, coba 3. Ya, ini kucing, betul ya, kucing. Kemudian ini saya ekspansi dulu karena ini masih 160 kali 160 kali 3, saya harus jadikan 1 kali 160 kali 160 kali 3. Sudah, kemudian saya masukkan ke model yang saya sudah training tadi. Del Q. Kita lihat P hasilnya apa. Oh, ini karena tadi saya salah ya. Di sini saya masih waktu training saya pakai logits true, jadi dia outputnya masih logits, sehingga saya harus saya harus round dulu, round, kemudian kita lihat P-nya. Ya, 0. Outputnya 0 ya, 0 berarti kucing. Coba kita lihat yang gambar 5. Gambar 5 juga kucing. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, 0 juga. Coba kita lihat yang gambar 6. Coba 6 ya. Nah, coba 6 ini anjing. Ya, 1 outputnya. Jadi dia sudah bisa bedakan anjing 1, kucing 0. Jadi seperti itu. Ya ini tadi waktu saya training, saya tidak training ulang karena cukup lama nanti training ulang. Harusnya from logits tadi tulis false, karena kita tidak, outputnya bukan logits tapi sigmoid. Ini ada warning yang keluar sini. Kalau Anda pakai seperti itu, Anda tidak perlu perintah round lagi di sini. Oke, jadi dalam video ini saya sudah jelaskan kepada kita bagaimana kita bisa membuat model dengan membuat sendiri dari dasar training, tapi ini makan waktu yang lama untuk mencapai performansi yang bagus, atau kita bisa ambil saja network yang sudah jadi, namanya transfer learning, yang sudah di training dan pintar, kita potong beberapa bagiannya, kita ganti dengan layer yang baru, kita training ulang sebagian saja. Training layer-layer terakhir atau training beberapa layer, maka kita akan dengan cepat membuat model deep learning yang bisa berperformance seperti yang kita mau. Nah, selain MobileNet V2 ada banyak pre-trained network yang bisa dipakai. Seperti ada juga Inception, ada AlexNet termasuk diantaranya, ada VGG dan sebagainya Anda bisa pakai. Nah, dalam video ini saya masih menunjukkan menggunakan MobileNet V2 saja.